tajam tumpul. Terus apa? Kasar halus. Tuh ya. Oke, sekarang tes spesifik. Nah, spesifik mungkin tidak saya sampaikan semua, nanti kan contoh ya. Jadi artinya pasti yang paling digunakan. Dari mulai atas dulu, ini daerah untuk neuromuskuler ya. Jadi untuk kasus namanya bisa karena TOS ya, thoracic outlet syndrome, atau yang dikatakan adanya entrapment arteri brachialis. Arteri, tahu arteri ya. Jadi biasanya kalau orang itu sering kesemutan, ya enggak? Iya. Kesemutan ya. Kemudian ya jimbe-jimbe, tahu jimbe-jimbe? Tahu. Enggak tahu ya, orang Jawa itu ya. Jimbe, itu kemang ya. Yang greges itu. Meramnya sih itu kan bahasa-bahasa yang apa ya? Ya, yang penting apa, ini kayak kesemutan, parestesi. Nah, parestesinya karena apa? Apa karena CTS ya? Ya, saya mulai dulu. Jadi misalkan orang pasien ini mengeluh nih, saya kok kesemutan ya? Tanggal 1 aja kesemutan misalkan. Gimana enggak ya, Pak? Atau mungkin biasanya kalau orang sering pakai hand sanitizer kan kering ya enggak? Iya. Kan nanti ada yang terakhir, ada tes integumen ya. Saya terakhir ini sudah kasih tes kulit ya, kulitnya itu kena panu apa enggak? Enggak, kulitnya teksturnya bagaimana, kuku dan sebagainya. Nah, orang kena ini hand sanitizer kan kering ya. Nah, bisa dilihat kalau ini tidak kering atau mungkin kulitnya juga istilahnya itu tidak keras ya, berarti kemungkinan yang lain, arterinya atau sarafnya. Jadi kesemutan pada daerah ini bisa ada dua kemungkinan. Bisa karena CTS, carpal tunnel syndrome. Ya, itu saya sampaikan dulu tesnya apa. Yang pertama yaitu adalah namanya tes Tinel, TINEL, Tinel. Ya, tes ketuk pakai jari, tidak pakai hammer. Jadi cuma tes jari dengan jari telunjuk atau jari tengah. Gini. Di daerah terowongan kapal antara tenar dan hipotenar. Itu ada di sini, ada terowongan karpal yang dilewati namanya nervus medianus ya. Sederhana aja, cuma gini, coba nanti saya ketuk kesemutan enggak. Ini seperti ini. Kesemutannya ini jari 1, 2, 3, 4 setengah bagian polar, itu nervus medianus. Kalau diketuk gini yang gereng sini lain, enggak mungkin. Karena perjalanan sarafnya di sini. Kalau diketuk kok enggak kesemutan, enggak gereng gitu kan. Ini sendiri raiso ya, gini kalau kalkulator lah. Ini sendiri mungkin tidak terasa, harus orang lain. Karena elektronnya sama. Oke, Tinel, tes ketuk. Kedua apa? Tes Palen. Palen itu begini, menemukan antara punggung tangan kiri. Jadi tekan, karena ada penekanan di sini kan. Pasien disuruh begini, coba tekan. Ya, santai aja ya, seperti ini namanya Palen, PHALENT. Misalnya benar Palen, bukan Palen tes. Terus ada satu lagi yaitu Pray test. Ini untuk mengetahui adanya apa tadi? Oke. Kalau di situ negatif semua, nah, negatif berarti artinya apa? Tidak terjadinya kesemutan atau parestesi. Ada tes spesifik yang lain, adalah tes ini pada namanya tes Adson test, ADSON, Adson. Itu untuk mengetahui adanya insufisiensi atau entrapment jebakan pada arteri brachialis karena scaling. Biasanya orang tidurnya begini, ada tidurnya bantalnya tinggi, udah gantung diri ya. Itu kan kita tidak sadar ya, Pak. Tidurnya begini, kayak orang stres. Kalau kecil nggak apa-apa, kalau gemuk ya itu kadang ini ketekan, terus tidurnya seperti ini sering. Pernah kan? Ini jadi promosi loh ya. Promosi itu artinya edukasi pada pasien.
Bu, nanti kalau tidur jangan tangannya jangan dipakai buat bantalan begini. Nah gimana? Oh, saya nggak punya bantal di rumah. Ya maksudnya bantalan tapi ini di samping. Karena apa? Misalnya kita kerja nih seharian, capek kan? Terus kasih bantal gini. Ada yang mungkin seperti itu? Ya ada kan? Namanya kebiasaan tidur. Karena orang kebiasaan itu tidak sadar. Itu termasuk. Akhirnya terjadi namanya apa? Entrapment. Nah tesnya begini, ini kan ada dua ini, ada plexus, ada arteri ya. Plexus itu kan sarafnya, arteri juga berhimpitan ya. Caranya seperti ini namanya text action ya, posisi 90 derajat, abduksi 90 derajat, fleksi, elbow. Terus kita raba dulu nadinya. Ingat rabanya bukan begini, tapi pucuk. Ujung ya. Oke, terasa? Oke, sekarang untuk mengetahui adanya jebakan di daerah sebelah kanan, terus kemudian kepala si pasien disuruh untuk nengok ke hidrolateral. Berarti ke kanan, tengoknya ke kiri. Ke kiri, Mbak. Full rotasi. Nah, kemudian selama 30 menit. 30 menit, 30 detik, sorry. Orang ngantuk berarti. 30 detik. Nah ini masih nih. Kalau detiknya masih lancar aja, berarti ada masalah. Kalau melambat, akhirnya hilang-hilang, ya udah, berarti positif terjadinya adanya. Maka kalau orang sering pusing, sering kesemutan, sering kayak tidak enak ya, udah tesnya itu. Kalau yang kiri bagaimana? Ya satunya. Seperti dulu ya sebelumnya. Sebelum ini jangan nengok dulu, jadi dicek dulu. Oh nadinya jelas. Kemudian tengok ke kanan. Full ya. Karena pada saat ini kan terjadi apa jebakan skala ini kan. Kalau selama 30 detik denyutnya aman, netral sama aja, ya sudah, tidak ada tanda-tanda adanya entrapment pada arteri brachialis. Gampang toh? Ini sing angel ini iki. Yang bisa meriksa hanya fisioterapi. Dokter kan tidak meriksa seperti itu. Perawat apa meriksa? Tidak. Yang tahu sepertinya adalah fisioterapi. Artinya apa? Yang membedakan Anda dengan dokter, dengan perawat, dengan bidan ya pemeriksaan ini. Kalau masalah alat, tidak usah jauh-jauh pasien beli alat ya bisa ya. Beli manual baca manualnya selesai. Sampai alat yang sampai canggih apapun pasti ada manualnya kan. Tapi kalau yang ini tidak bisa di copy paste ya, selama dia tidak kuliah, tidak tahu anatomi ya tidak bisa. Oke, baik. Maka saya katakan kita itu profesi yang mandiri, kita harus berbangga, jangan berjelas. Itu ya. Oke, apa tadi? Tes CTS ya. Kalian inner pre itu ini berdoa dulu ya. Terus absorb test. Sebenarnya ada juga yang lain itu namanya tes Apply-Scratch, tapi memang jarang sih. Apply-Scratch cuma gini, coba ini. Apply-Scratch ya, tapi rata-rata kita juga saya aja terbatas ya. Ada salah. Apply-Scratch itu untuk mengetahui adanya keterbatasan sendi shoulder, ini FT muskulo ini. Seperti ini. Jadi menghubungkan namanya. Saya aja udah enggak bisa ya katanya. Ya, menghubungkan ya seperti itu. Temukan aja. Oke. Terus gantian kanan kiri. Oke, ya, itu ya. Namanya Apply-Scratch. Apply itu tulisannya bicara. Apply-Scratch. Ya rata-rata itu hampir bisa saja, karena nggak bisa jadi apa? Berarti apa? Karena apa? Semakin tambah usia itu apa? Kapsul sendian mengkeret, ya nggak?
Coba bayi suruh gini, bayi, anak balita, oh bisa. Ya. Kalau enggak seperti ini tes, ini kalau gampang sebenarnya cuma gini aja. Kalau ini bisa ya sudah, ini berarti kalau untuk orang first shoulder biasanya nggak bisa begini nih, yang kiri. Ini kan normal, nggak ada masalah, ya nggak? Kalau yang loh, bau beku itu loh. Iya. Yang coba gini aja, ini suruh gini nggak bisa loh. Nggak bisa. Jadi tesnya cuma gini aja. Apalagi gini ada, yang normal aja kadang nggak bisa. Ya. Oke, baik. Ini apple straight. Terus kemudian yang selanjutnya apa? Oh, kita masuk ke ini aja deh. Yang paling sering digunakan tidur aja ya. Jamnya dipakai. Minta bantal satu deh. Bantal deh. Nah, ini yang paling populer aja yang saya kasihkan. Ya, tidur telentang. Kalau tadi bagian atas, sekarang yang paling sering pakai apa? Lasek. Pernah dengar atau lasek? Wih. Nanti diajarkan, tapi ini kan intinya Anda biar tahu. Sudah tahu? Kalau yang tahu tak tanya, itu untuk apa? Lasek. Apa bedanya lasek dengan braga? Lasek. Kalau lasek itu 70 derajat, kalau lasek itu 80 derajat, kalau braga 70 derajat. Kalau lasek 180. 80 terus Bi? Ya terus? Ya udah, Ya apa? Responnya apa? responnya nyeri, Nyeri apa? menjalar Nyeri menjalar dari sepanjang tungkai bawah bagian posterior. kalau nyerinya di bagian betis. Braga, mesti gimana Pak? Oke, jadi intinya sebenarnya gini. Apa sih fungsi tes ini? Adalah untuk kan saraf itu ada selubungnya, namanya mielin. Saraf dan mielin kan gitu. Kalau terjadi ini namanya apa? Namanya saraf meradang namanya apa? Neuritis. Pokoknya yang namanya radang itu namanya is ya. Titis gitu ya radang ya. Anis gitu ya radang. Pokoknya yang jenisnya is itu namanya biasanya meradang gitu. Neuritis, nah itu kan akson, terus lubungnya mielin itu terjadi namanya apa? Peradangan ya. Sehingga kalau terulur itu nyerinya luar biasa. Nyeri melalui penjalan. Kalau otot dengan apa fascia beda lagi kan, nyarinya nyari ulur, paham ya? Nah maka ini dengan satu maksud kita dimaksudkan 80 lasek, ini yang terulur isiadikusnya, sehingga sejalan dari mulai pantat, sakrum sampai dengan kan S2 itu namanya ini, S2 sampai gastro. Soleus ya, tuh. Nah kadang harus dibedakan. Nyeri itu kadang gini loh, pasien tuh sini kencang aja dan nyeri, dikirain. Nyerinya gimana? Nyeri menjalar atau nyeri ketarik? Sini loh maaf ini, di hamstring itu loh. Di gini otomatis kalau memendek kan mesti nyeri ya nggak? Tuh harus dipastikan. Nyerinya menjalar sama boten kan gitu. Songkrang gitu kan, kayak orang kelihatan berlebihan ya. Terus diturunkan dikit 10. Nah ini lebih namanya apa? Memprovokasi. Diprovokasi itu ditimbulkan nyeri ya. Dorsifleksi, namanya braga. Lasek, turun dikit, braga. Terus patrek, kontra patrek, ya kan? Sudah pernah ya? SpongeBob? Ada SpongeBob ya. Patrek itu untuk mengetahui adanya apa? Sacroiliac joint. Ini ya. Terus seperti ini. Patrek kontra patrek. Jadi semua ini aja. Kalau terjadi adanya mananya apa? Kalau ini berarti sacroiliac joint belakang, namanya apa? Sacroiliitis posterior. Kalau ini yang depan. Maka kadang kalau gini, orang sakit perut terus atau sakit lumbar terus kalau nggak sembuh-sembuh,
barangkali ada sakroilitis. Ceknya begitu. Bisa terjadi, loh Pak, kok bisa Pak? Ya mungkin ada infeksi saluran kemih. Kan kadang begitu. Sakit mah, bukan mah gitu kan, misalkan sampai tembus sampai lumbal ya, itu tadi bisa aja. Hampir sering sakroilitis. Sakroilitis berarti peradangan pada sakroiliac joint. Sama itu kalau untuk memastikan apa? Selain Patrick tadi, Patrick untuk yang ini seperti ini tadi, ingat ya, tumpangan gini, ini Patrick. Kalau kontra Patrick, indurotasi. Terus kalau untuk mengetahui lebih detail lagi, oh ini belakang atau depan, dengan apa? Sakroiliac gaping namanya. Oh ya, di sini ini ada apa? Sias. Ini bersilangan. Sudah pernah lihat ya? Belum ya? Tidak begini. Nah, ini kebalik. Nah, kuningan dorongannya ke arah posterior aja. Tapi kalau menyilang gini, ini muter. Ya, ini harus pas ya, pas di sini. Tekan. Tekan dulu maksimal, baru tambah. Kalau senut gitu ya. Ya istilahnya katanya nyeri gitu ya bagian belakang. Berarti positif adanya sakroilitis posterior. Yang belakang ditekan kan. Nah yang bagian depan gimana Pak? Tengkurap. Tengkurap dulu. Tengkurap. Tengkurap kan berarti yang ditekan di sipsnya. Nih, jadi seperti ini. Tonjolan 2, ini kan S2 ini. Pisiform, tekan, terus tekannya sama. Jangan di sini langsung krek gitu ya. Jadi dimaksimalkan dulu. Kan anvilnya udah maksimal kan, terus tambah. Sakit enggak? Sakit enggak? Dia 2 kali aja. Pemeriksaan 2 kali ya. Terus sering ini nanti apa? Sudah ke exercise kali ini. Udah exercise nih, sama. Pemeriksaan tuh sama terapi atau intervensi sama, cuma dosisnya yang berbeda. Paham ya? Tuh. Siapa lagi? Ya itu aja yang paling, karena banyak sekali tes khusus. Ya nanti ini saya sampaikan, oh ternyata ada tes khusus. Nah, Pak, tes khusus untuk apa? Ya ini untuk lebih meruncingkan diagnosis. Ingat kemarin kalau nyeri, oh nyeri karena radicular pain. Oh berarti saya larinya langsung ke tambahan pemeriksaan khusus pada saraf. Begitu. Namanya specific test. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Tes yang paling sering kali terjadi juga namanya tes piriformis. Ini paling banyak dan paling sering. Anda mesti akan ketemu sering kalau pada muskuloskeletal. Jadi posisinya telentang sekarang balik Mbak. Tadi ya namanya ischialgia atau sindroma piriformis. Kalau ischialgia bisa aja Pak, dia terjebaknya di lumbal. Kan keluarnya akar saraf kan dari L45 kan. Nah maka kalau masang SVD kamu di mana? Di lumbal atau di piriformis? Ya tinggal jebakannya di mana. Nah, taunya dari mana Pak? Ya sebenarnya banyak sekali, ada tes Neri. Pasangan dari Bragat Lasek itu dengan seperti ini, angkat seperti ini, ya, bisa kayak Lasek tapi tambah angkat kepala. Nah, tidak usah Pak tinggi, kepala aja, bau tidak angkat. Ya, kan ini mengejan kan? Kalau itu tambah gereng ya berarti itu kenanya di dura mater, bukan di ischialgia tapi di selubung medula spinalis. Maka kepada seorang mengejat langsung griming-griming ini, hati-hati, berarti ada di akar sarafnya itu ada entrapment. Mungkin ketekan diskus atau di dura mater kan ada lapisan, ada dura mater, pia mater kan, ingat lah. Ya situlah ya. Nah mas aku dijelasin lagi loh. Anatomi memang sulit, jadi fisioterapi saya jujur aja. Oh ya, tapi saya suka hal yang menantang. Jadi fisioterapi yang menantang. Ya menantang. Orang menantang orang tua mas.
kasusnya itu menantang semua loh. Sampai sekarang itu saya 20 tahun menangani kasus ya. Itu hampir kadang saya itu belajar lagi. Nggak ketemu. Ini yang terbaru ini saya dapat mahasiswa ya kebetulan mahasiswa tapi dia di UMS fisioterapi juga kecelakaan di Colomadu. Cedera plexus brachialis. Nah, ini saya ingat, wah ini saya ngajarin juga ini kan. Artinya itu bisa jadi metastaging. Jadi tes ini dari mulai ini awalnya tidak terasa ini. Separuh ini tidak terasa ini. Jadi dicubit dia ini tidak terasa. Tes ini sentuhan apalagi. Sekarang sudah mulai ini di mana? Ini elbow. Jadi sudah terasa. Ini terasa enggak terasa ini. Dan awalnya di sini dingin banget kulitnya ya. Kalau dingin otomatis kan tidak bagus untuk fisiologi saraf ya, yang penting pokoknya sering dihangatin, digerakkan terus diusap gitu. Jadi di rumah saya suruh orang tuanya ya, jadi orang misalnya ini apa lumpuh, jadi harus digosok supaya apa suhunya kompres hangat, digerakkan. Ternyata setelah itu hangat. Kalau hangat sama dingin lebih terfasilitasi kalau hangat terus ya. Nah, sudah segini. Ini dulu kan cuma di sini aja deltoid nih. Jadi ini baru terapi yang keempat kita. Paket 6 kali nanti evaluasi. Gini belum bisa, tapi gini udah kuat. Ya namanya plexus brachialis. Kalau orang bilang namanya sudden apa namanya? Saturday night ya. Saturday night. Malam minggu, kecelakaan malam minggu. Dulu seringnya orang mabuk, ya itu lumpuh. Karena kan mabuk kan tidak sadar, jatuh terus. Makanya orang bilang dulu Saturday night, malam minggu. Terus malam minggu jatuh apel kok marah. Bisa aja Saturday night itu patah hati ya bisa. Karena jomblo enak Saturday night. Oke, gitu. Tadi namanya Neri. Kalau ini seperti ini tes Nafziger, bukan mencekik loh ya. Kalau satu kok kita mencekik. Bisa dua atau satu. Ini cuma gini aja. Ditekan di arteri jugularis. Jadi ini ada stenoklede toh? Di sini. Ada nggak peningkatan? Tapi jangan lama-lama. Ya, nyekik mati. Maka kenapa orang nyekik di sini, tidak di belakang? Orang nyekik ada nggak di belakangnya? Sedina semuanya orang mati. Enggak, kamu kan enggak tahu toh. Orang misalnya nyekik kok ya mesti di sini. Kok enggak dari belakang? Ada yang tahu? Oh iya, rata. Kenapa, Mbak? Coba duduk. Kamu ngalamun ya gitu ya. Orang nyekik gitu, kok dari depan, kok tidak dari belakang. Orang gantung diri itu mesti kolongannya di belakang, kok tidak di depan. Nah karena arterinya itu di depan. Pernah ada loh orang bunuh diri itu, ini bandulnya itu di depan gitu, tidak mati-mati gitu kan aja. Paling cuma pegel. Loh, lah ya kalau tidak percaya coba aja. Gantung diri, ini dia di depan. Jadi ini kolongannya itu ya, apa? Kolongannya jelas. Yang apa talinya itu loh. Dipanjangnya gini aja. Tambah tinggi badan. Ya kecuali di belakang, itu kan gini ya kan. Kita nyoba gitu. Ya pernah dulu ada itu yang bunuh diri tapi kewalik. Jadi itunya di depan gitu. Sampai pagi ya cuma gini-gini aja. Paling ya cedera leher ya lah. Tapi malah bahaya loh ya. Lah enggak mati-mati malah cedera bahaya. Oke ya. Ini Nafziger, namanya Nafziger. Ada Neri kan tadi. Ini untuk cedera dura mater itu pada medula. Ya, jadi maka kadang saya tuh mengejan itu artinya berarti kan ke toilet ya. Kok kesemutan semua dua kaki. Nah,
Ada toh? Iya. Iya, Pak. Misalkan ada toh contohnya misalkan seperti itu. Kan pasien. Ya kok kelemon kayak. Nari tes. Terus kemudian apa? Nafsinger. Nafsinger. Udah selesai. Oke, rasa agak enggak bingung. Ini khusus untuk saraf bawah. Terus tadi Patrick, kontra Patrick. Terus satu lagi ada namanya piriformis syndrome. Itu adalah ini yang biasa nekan di daerah saraf ischiadicus di daerah tulang duduk. Maka kadang orang dulu kelamaan kok semutan, ya kan? Ya, caranya begini, ini sebenarnya aslinya cuma seperti ini aja kayak tes Patrick tapi ada rotasi. Tapi ini kelihatannya kadang ada kurang maksimal, jadi fleksi, aduksi, ya seperti rotasi, gini. Rasa. Ini saya cuma seperti ini aja. Set, nih, rasa, ya. Rasa. Iya ditekan, eksorotasi. Ini toh, fleksi, aduksi, ini eksorotasi. Wah ini kerosot banget ini. Nah nanti latihannya cuma gini, 1, 2, ini latihan nih, stretching. Oh sakit. Oke baik, ada pertanyaan dulu, praktekkan dulu. Nanti habis ini tambah, ya nggak lupa nih.